Hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati? Pas kejat-kejat itu. Hidup. Cara Imam Malik itu hidup. Ya sudah, kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau nggak disembelih matinya kan 2 menit lagi. Gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih. Penyembelihan ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir wes nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Kalau gitu berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik. Makanya ketika ngitung fikih itu unik ya. Orang keluar mani wajib apa? Mandi kan. Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munakidun. Ya, anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu ya kadang lucu. Di rumah-rumah tenan juga lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak ya wajib mandi karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Terus usia orang sudah didosan macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Syafi'i lucu. Di mana-mana sholat itu nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu tidak mayit ya sudah. Jadi kadang, nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Nah ini kan tidak pernah hidup. Maka ya sudah seperti itu. Jadi nggak khilaf itu tidak mungkin. Nah kalau qit'atul lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu tidak manusia karena qit'atul lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia, meskipun tidak pernah hidup, nah ini mulai perdebatan karena melihat tidak pernah hidup itu nggak memenuhi syarat, tapi melihat ini sudah suratu adamiyin, bentuknya sudah. Nah kira-kira gitu perdebatan fikih. Makanya dulu awal mula zaman sahabat itu sudah debat. Masyhur kan Nabi ada kontingen ke Bani Quraidah. Ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor kamu jangan kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai Tuban. Sebelum Tuban ternyata matahari mau tenggelam. Terus Pak Rektor milih, wah sudah sholat di Bulu. Padahal belum Tuban. Padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di Tuban. Yang Pak Haris enggak, tetap sholat di Tuban meskipun matahari sudah tenggelam. Karena Nabi menyebut Tuban. Singkat cerita, zaman itu kan Bani Quraidah. La tusolliyanal asra illa fi Bani Quraidah. Kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam, kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit. Sahabat-sahabat, sudahlah kita sholat asar di sini. Kalau sampai sana pasti sudah tenggelam. Separuh sholat. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Bani Quraidah. Ya sudah nunggu di Bani Quraidah meskipun matahari sudah tenggelam. Singkat cerita 2 kelompok ini matur, ya Rasulullah kita ngalami ini perdebatan gini-gini. Di semua riwayat di hadis-hadis sahih disebut falam yu'annif wahidan minhuma. Nabi tidak menyalahkan salah satunya atau enggak menyalahkan dua-duanya. Itu bahasa Indonesia juga ribet, yang benar gimana itu? Enggak menyalahkan salah satunya, apa enggak menyalahkan dua-duanya? Gimana bahasa benarnya? Salah satunya. Salah satunya itu dua-duanya? Ya. Enggak, kalau bahasa Indonesia tidak menyalahkan Kedua-duanya. Kedua-duanya apa salah satunya yang benar? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Bahasa Indonesia itu ya kadang ruwet ya. Orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya ya orang luar biasa. Nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa. Orang pinter banget bahasa Indonesianya ya luar biasa. Kalau sekolah untuk orang-orang yang idiot juga luar biasa. Jadi kalau dipuji luar biasa itu gak jelas ini luar biasa ya. Gak jelas kadang bahasa kita ini kadang ya gak jelas. Nah itu gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya? Keduanya. Tidak menyalahkan kedua-duanya. Misalnya dibahasakan gak menyalahkan salah satunya, benar apa salah? Benar. Benar, ya sudah benar semua. Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh. Seorang lagi bukti bahwa ijtihad itu boleh. Padahal ini jelas yang satu harus sholat asar padahal matahari sudah tenggelam.
Makanya di antara fikih unik itu begini. Saya ulang lagi fikih unik. Saya menyaksikan betul ketika ada orang tanya Mbah Mun saya ini Kopassus. Kadang latihan itu sampai waktu zuhur habis. Saya harus bagaimana? Jawabannya Mbah Mun itu unik. Sementing ojo ngosor salat. Engko yo aja niat jamak. Atok kodok katanya. Singkat cerita terus orang ini diskusi sama saya karena ini ya alim pernah mondok. Kenapa qasar tidak boleh? Karena qasar itu ekstrim, merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Maka alasannya harus jelas. Harus jelas itu orang yang latihan di Kopassus itu kan dia sudah berasrama di situ. Berarti dia sudah tidak musafir karena asramanya di situ, sudah mukim. Kalau dia qasar itu merubah bentuk sholat dari 4 menjadi 2. Merubah itu ekstrim. Tapi kalau dia qadha itu hanya mengakhirkan sholat dari waktunya. Kira-kira kalau kamu jadi malaikat ekstrim mana? Merubah sama menunda? Ekstrim merubah kan? Karena 4 menjadi 2. Terus ojo jamak takdim tapi jamak takhir. Itu juga penting. Bagi pengkaji fikih itu penting. Kalau jamak takhir itu salah-salah sidik ora pati popo. Kenapa? Kan mirip duhur qadha. Kalau jamak takhir kan. Tapi kalau jamak takdim asar kok di waktu duhur, ekstrim mana? Perubahan takhir sama takdim itu ekstrim mana? Ekstrim takdim karena melakukan sesuatu belum waktunya. Belum waktunya. Jadi itu memang ya memang tadi kajian-kajian fikih itu memang unik. Karena bagi ahlinya, saya ulang lagi tapi ini saya ulang lagi bagi ahlinya. Makanya ketika Nabi menjamak sholat ketika nusuk, ketika haji itu kata Imam Syafi'i lis safar, karena Nabi pergi jauh karena rumahnya Medina. Tapi resikonya fatwa itu adalah orang Mekah nggak boleh jamak karena kawasannya nggak sampai 90 kilo lah kalau sekarang mungkin. Tapi kalau tahu Imam Malik enggak, jalin nusuk sehingga orang Mekah pun yang haji ya boleh jamak karena alasan jamaknya karena nusuk, karena haji bukan karena jarak. Terus diteruskan lagi. Kalau karena pergi boleh jamak, memangnya pergi itu kenapa? Karena repot. Nah itu masalah kan masakoh. Nah, terus mulai ada orang-orang yang ngawur kan resepsi jamak, ribet. Wes resepsi duit utangan kan capek. Wah itu sudah jamak. Ribet kan. Jadi kalau sudah illatul hukmi itu sudah mesti bikin masalah. Kalau sudah illatul hukmi itu pasti bikin masalah. Nah, pertanyaannya jamak itu masih gampang karena bentuknya sholat masih 4. Yang ekstrim kalau qasar karena bentuk sholat 4 menjadi 2. Maka kata Mbah Mun pesennya nak kue ra mesti benere jika alasan itu tidak mesti benarnya. Pokoknya sementing tidak qasar katanya. Juga tidak jamak takdim karena qasar ini kan merubah bentuk sholat kan ekstrim. Jamak takdim juga ekstrim karena mendahulukan sholat sebelum waktunya. Kalau jamak takhir kan biasa, kalaupun salah kan mirip kodok. Ya mirip kodok biasa kan. Nah ini saya cerita, jadi fikih itu bagi ahlinya itu memang punya konsekuensi yang seperti itu. Makanya pertanyaannya misalnya bagaimana hukumnya penyembelihan lewat mesin? Ya ribet kan. Bagaimana nyembelih dari apa ini? Belakang. Saya baca di kitab-kitab nyembelih dari belakang itu ya hukumnya tetap boleh asal apa itu hulkum dan mari itu terpotong. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan ayamnya sudah kaget dulu karena uratnya ini. Makanya perlu ditanya ahli medis, setelah uratnya tercabut ini jangan-jangan sudah berstatus mati. Kan potensi ketika dipotong dari sini, potensi sudah berstatus mati. Makanya, nah kalau misalnya menyembelih dengan dibacok, itu langsung mati juga. Itu tetap ada dokhtoh, dalam bahasa fikih dokhtoh. Dia terkaget, begitu, ada dokhtoh karena nggak bisa bernafas terus mati. Berarti kelangsungannya bangkai. Jadi orang yang pengkaji fikih itu ya seperti itu, memang itu yang ditekuni.
Tapi kita sebagai orang awam ya tadi, nak sing kecelakaan iku wedhus ta ayam jago ngeman, tapi nak pitik cilik ikhlas. Makanya ada pertanyaan orang-orang, saya pernah ditanya itu ya bingung tenan. Gus, kalau ada orang mati oplosan misalnya, jenengan datang sholat enggak? Ya datang sholat kan, dia orang mukmin, saya tetap sholat. Kenapa? Ya kan matinya oplosan. Tapi andaikan tokoh yang mati, kamu sholat enggak? Ya sholat, kan dia tokoh. Jadi ribet. Fikih itu ribet. Makanya Imam Nawawi nanti ngendikan gini. Ada orang ngundang Nabi, ya Rasulullah, saya mohon nyolati ini. Nabi tanya, punya utang enggak? Punya. Nabi, saya enggak mau nyolati mayit yang punya utang. Terus ada sahabat datang, ya Rasulullah, utang itu tak ambil alih kami. Berarti dia sudah tidak punya utang. Terus Nabi kerso nyolati. Pertanyaannya, utang itu hal yang boleh. Saya ulangi, utang itu hal yang boleh. Tapi kenapa Nabi se ekstrim itu? Tapi ketika Nabi mau kondur itu ngendikan gini, ini PR ya bagi UMM, ini PR ya. Nabi sebelum kondur bilang gini, sallu ala sahibikum. Jong, saya tidak nyolati ini, tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi,